Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1536 sampai tahun 1538. Untuk pertempuran puncak antara Kevin Ye dan Demon Zun, orang-orang di Laut Cina Selatan ini telah menunggu lama. Saat ini, baik Teran maupun klan iblis sangat ingin tahu bagaimana hasil dari perang ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan dan wajah antara kedua klan. Sekarang Laut Cina Selatan dapat dikatakan sedang melonjak, kekuatan tempur antara keduanya terlalu kuat, dan cahaya keemasan yang mekar dari perbatasan mengalir turun seperti Merkuri, menutupi bumi. Butuh waktu lama bagi ledakan dan putusnya ikatan untuk berhenti. Kemudian seluruh Laut Cina Selatan adalah pedang yang kuat yang tersebar. Kekuatan jalan yang kuat itu membuat seluruh Laut Cina Selatan berfluktuasi lagi. Bahkan Biksu Agung Tianqi, yang berdiri ratusan meter jauhnya, mundur satu demi satu, tampaknya tidak mampu bersaing dengan kekuatan yang kuat ini. Adapun klan iblis itu bahkan lebih memalukan. Perkemahan yang awalnya diatur telah dalam keadaan tidak teratur, dan banyak klan iblis menderita bencana kolam, dan satu persatu mereka jatuh ke laut. Tidak lama setelah melihat klan iblis itu, hampir setengah dari 100.000 orang terhempas ke laut oleh angin kencang. Mengerikan. Mengerikan. Apakah ini masih manusia? Mata Raja Iblis Ular itu terbuka lebar. Dia mengerahkan seluruh kekuatan sihir tubuhnya, yang menstabilkan tubuhnya. Adapun Raja Iblis Harimau, meskipun mereka tidak jatuh ke air laut, mereka juga terhempas ke sana kemari, yang benar-benar memalukan. Bahkan Teran dan klan iblis seperti ini, belum lagi Iblis Zun yang berada di lingkaran perang. Seberapa kuat yang dialami Iblis Zun saat ini sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Tepat ketika permukaan laut hendak tenang, sesosok ungu tiba-tiba terbang keluar dari perbatasan dan jatuh di depan perkemahan klan iblis. Untungnya, mata Raja Iblis rubah itu cepat, dan dia segera bergegas maju untuk memegang Iblis Zun. Kalau tidak, Iblis Zun pasti sudah tenggelam ke laut saat ini. Melihat Iblis Zun, saat ini, semua klan iblis panik. Bagaimanapun, sekuat Demon Zun, Kevin Ye dipukul mundur. Kultivasi Kevin Ye sudah mencapai tahap apa? Sungguh menakutkan. Astaga, astaga. Saat ini, hampir keempat Raja Iblis ada di sekitar, terutama Raja Iblis Ular yang memegang lengan Demon Zun dengan satu tangan, yang tampaknya ingin menyelidiki sesuatu. Saat ini, Kevin Ye memegang pedang Xiangyun warna-warni, berdiri di atas air pasang seperti iblis. Ekspresinya adalah melihat ke dunia, tanpa memperhatikan klan iblis. Melihat kejadian ini, seluruh Teran mendidih, dan sorak-sorai tak henti-hentinya. Menang, menang. Ye Jushi perkasa, Ye Jushi perkasa. Jelas, pertarungan antara iblis dan Teran ini menang, dan tidak ada ketegangan. Saat ini, Yang Mulia Iblis terluka parah. Dia meludahkan darah di mulutnya, dan wajahnya memerah. Namun, meskipun terluka, tetapi Yang Mulia Iblis masih mencoba berdiri, melihat ekspresi Kevin Ye tidak ada setengah kepahitan, tetapi bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Namun, di bawah tangan penguasa iblis, klan iblis ini tidak akan melakukannya, terutama beberapa dewa iblis akan segera bergumam. Manusia terkutuk berani menyakiti yang suci. Semua orang iblis mendengarkan perintah dan membunuh anak-anak Teran bersama-sama. Ayo pergi bersama. Sekarang klan iblis dapat dikatakan bersemangat, tentu saja, adegan ini juga diharapkan oleh Kevin Ye. Bagaimanapun, Yang Mulia Iblis terluka parah, dan klan iblis tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Puluhan ribu klan iblis keluar bersama saat ini, dan mereka mendesak ke arah Kevin Ye. Melihat pemandangan ini, Biksu Kiamat dan yang lainnya tidak tinggal diam dan mengabaikannya. Mereka segera berdiri di belakang Kevin Ye bersama Biksu Teran. Amitabha, jika kamu ingin bertaruh dan mengakui kekalahan, Yang Mulia Iblis, apakah kamu ingin kembali? Biksu Agung Kiamat sangat marah, dan nama seorang Buddha bergema di seluruh dunia. Tetapi pada saat itu, Yang Mulia Iblis lemah dan mengabaikan kata-kata Biksu Agung Tianqi. Kevin Ye mencibir dan berkata, itu hanya sekelompok semut. Karena mereka ingin mati, kursi ini akan membantu mereka. Tuan Kiamat, silakan mundur. Awalnya, Tianqi dan yang lainnya ingin membantu, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye, Tianqi dan yang lainnya tetap mundur dengan jujur. Bagaimanapun, begitu Kevin Ye marah, itu bukan untuk bersenang-senang. Itu akan membunuh orang, dan kematian akan menjadi bagiannya. Melihat puluhan ribu klan iblis hampir menyerbu ke arah mereka, Kevin Ye hanya tersenyum dengan mata dingin dan melemparkan pedang Xiangyun berwarna-warni ke langit. Kemudian semua orang di Laut Cina Selatan melihat cahaya keemasan Kevin Ye di sekujur tubuhnya, dan tubuh Kevin Ye mulai membesar, dan di belakangnya, tubuh emas tak terbatas sedang duduk di atas bunga teratai dan mekar dengan cahaya aneh. Melihat tubuh emas besar ini, Raja Iblis Ular tercengang. Sebagai peninggalan zaman kuno, Raja Iblis Ular agak berpengetahuan.
Melihat tubuh emas Kevin Ye dengan bodoh, Raja Iblis Ular itu sudah merasakan sedikit sesuatu yang salah. Dia bukan manusia, dia bukan manusia, ini, napas penyihir kuno, dia bukan manusia, bukan manusia. Sekarang Raja Iblis Ular itu bahkan mulai berbicara dengan tidak jelas. Tubuhnya terus-menerus mundur, dan ketakutan itu adalah Cap yang mekar dari dalam hatinya. Tetapi sekarang, bahkan jika Raja Iblis Ular bereaksi, sudah terlambat. Menghadapi puluhan ribu klan iblis, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Telapak tangan besar itu jatuh dari langit seperti puncak gunung Tai dan langsung mengenai perkemahan klan iblis. Dalam sekejap, puluhan ribu klan iblis semuanya terdorong ke dalam air laut. Pada saat yang sama, air biru itu terhempas lagi. Meskipun tindakan Kevin Ye tampak mengerikan, sebenarnya, dia tidak melukai klan iblis ini. Dia hanya memasukkan semua orang yang tidak bermoral ini ke dalam air laut dan membiarkan mereka mandi dan menenangkan diri. Hentikan. Hentikan semuanya. Melihat pemandangan ini, sang Raja Iblis tiba-tiba membuka mulutnya. Namun, karena lukanya yang parah, dia meningkatkan kekuatan sihirnya dan pada saat yang sama, seteguk darah keluar dari mulutnya. Raja Iblis Rubah segera melangkah maju untuk memegang Raja Iblis dan berkata dengan gugup, Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Raja Iblis menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian semua klan iblis sebelumnya juga datang ke Kevin Ye. Melihat Kevin Ye, Raja Iblis menyesuaikan perasaannya dan berkata, Kevin Ye, kamu memenangkan perang tadi. Aku bersedia menerima kekalahan. Tolong pegang tanganmu dan biarkan aku kembali ke Pulau Jinyao. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, dan tubuh emas besar itu segera pulih. Dia berkata sambil tersenyum, aku katakan sebelumnya bahwa kursi ini hanya untuk mediasi. Selama perang antara iblis dan iblis berakhir, Raja Iblis akan diundang. Aku tidak akan menghentikannya. Setelah itu, Kevin Ye tiba-tiba menoleh kembali ke Biksu Agung Tianqi dan para pekerja kemanusiaan lainnya. Guru Tianqi, Kou Zhangjiao, apakah Anda punya pendapat tentang perawatan ini? Mengenai Kevin Ye, saat ini, Biksu Agung Tianqi dan Zhen Zhentian, termasuk Tian Dao Yingmen, takut untuk tidak mematuhinya. Mereka hanya bisa berkata, kami tidak punya pendapat. Kami semua diserahkan kepada Guru Ye. Ya, terserah dia untuk memutuskan semuanya. Bab 1537. Bencana antara Teran dan klan iblis berakhir dengan penampilan gabungan Kevin Ye dan Demon Zun. Di Laut Cina Selatan saat ini, orang-orang dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme, yang dipimpin oleh Biksu Agung Tianqi, tentu saja tidak berani menentang keputusan Kevin Ye. Bagaimanapun, prestasi Kevin Ye ada di sini. Kedua, jika Kevin Ye tidak melakukannya, seluruh keluarga akan hancur total. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka masih memiliki rasa hormat terhadap Buddhisme dan Taoisme Kevin Ye. Dan pihak klan iblis dalam penindasan kuat Kevin Ye dan Demon Zun yang terluka di bawah pukulan ganda juga merupakan jalan keluar yang gelap. Meskipun tidak ada banyak kerusakan pada 4 Raja Iblis, 10 Dewa Iblis teratas, dan 100.000 orang dari keluarga Iblis, tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Iblis dalam menghadapi rintangan Kevin Ye. Bertempur terus hanya akan menambah korban. Oleh karena itu, keluarga Iblis akhirnya kembali ke Pulau Iblis Emas di bawah bimbingan Demon Zun. Bahkan jika Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau lebih tidak yakin dan lebih tenang, itu hanya bisa menjadi desahan pahit yang tak berdaya. Bagaimanapun, Gunung Kevin Ye masih dalam keluarga iblis, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya saat ini. Malam tiba di Laut Cina Selatan sekali lagi. Saat ini, Pulau Penglai Selatan penuh dengan tawa. Setelah berhasil memukul mundur klan iblis, Teran Tian Dao Yinmen tidak terburu-buru meninggalkan Pulau Penglai, tetapi memilih untuk sementara menyesuaikan diri selama beberapa hari di Pulau Penglai, dan kemudian pergi setelah selesai. Sebagai pemilik Pulau Penglai, Lu Dingyuan secara alami adalah yang paling aktif. Aula samping Pulau Penglai di dalam dan di luar api unggun hari ini terang, semua jenis makanan dan anggur tersedia secara alami. Meskipun orang-orang Buddha dan Taoisme biasanya pigu atau vegetarian, ini tidak memengaruhi suasana bahagia para tamu dan tuan rumah. Berdiri di aula samping, Lu Dingyuan langsung menghampiri Kevin Ye sambil memegang semangkuk anggur yang enak di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Ye Jushi adalah guru dari semua sekolah di Laut Cina Selatan, dan menyelamatkan nasib rakyat kita yang sedang dalam bahaya. Lu tidak menghormati Ye Jushi dengan semangkuk anggur, tetapi juga memintanya untuk tidak membencinya. Lu Dingyuan mengangkat mangkuk dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Kevin Ye tersenyum tipis dan berkata, Kepala sekolah Lu, di mana ini? Ini saat yang tepat untuk bertemu denganmu, untuk membuat kalian semua tertawa. Setelah itu, Kevin Ye meminum anggurnya. Setelah menghabiskan semangkuk anggur ini, mata Kevin Ye menatap Lu Dingyuan lagi dan berkata sambil tersenyum, Kepala sekolah Lu, bagaimanapun juga, masalah Laut Cina Selatan dimulai karenamu, dan sekarang akan berakhir karenamu. Sekarang aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kepala sekolah Lu di depan kalian semua di sini. Ye Jushi,
Tolong beritahu aku, Lu Dingyuan pasti tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Baiklah, karena kepala sekolah Lu begitu ceria, aku akan langsung ke intinya. Setelah itu, mata Kevin Ye menyapu semua orang yang hadir dan melanjutkan, kepala sekolah Lu, pertikaian Laut Cina Selatan dimulai darimu, tetapi juga karena perseteruan keluargamu. Sekarang baik klan manusia maupun klan iblis telah berhenti, dan korbannya banyak. Kepala sekolah Lu, aku ingin bertanya kepadamu di depan semua orang hari ini, apakah kamu akan membalas dendam atau tidak? Begitu Kevin Ye mengatakan ini, seluruh aula samping menjadi sunyi. Pada saat ini, banyak mata orang tertuju pada Lu Dingyuan, dan beberapa mata jahat tertuju pada Kevin Ye. Lu Dingyuan tentu saja sudah siap mendengarkan kata-kata Kevin Ye, tetapi Lu Dingyuan ini mampu bertindak. Dong 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 menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri, lalu meminumnya dengan suara serak. Tidak mungkin untuk menyelesaikan kebencian merampok istrinya dan membunuh putrinya. Lu Dingyuan berpikir bahwa dengan kehidupan ini, aku tidak bisa membiarkan Raja Iblis Harimau hidup dengan damai. Tetapi perang hari ini Lu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan mendengarnya dengan telinganya sendiri. Berdarah dan membunuh seperti itu bukanlah hal yang seharusnya aku lakukan. Lu Dingyuan merasa sangat kasihan atas kebencian Lu Dingyuan, yang melibatkan teman-teman yang tidak bersalah dalam penderitaan. Lu berkata, anggur Lu akan mati lagi dalam mangkuk. Saat ini, Lu Dingyuan dapat dikatakan menangis dan mengharukan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Lu Dingyuan akan mengatakan ini, terutama mereka yang menunggu untuk melihat kegembiraan dari 13 faksi di Laut Cina Selatan terkejut dengan tindakan Lu Dingyuan. Lu Dingyuan menatap Kevin Ye, Tianqi, dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, Tuan Tianqi, meskipun sulit bagi Tuan Lu untuk menahan kebencian, tetapi bukan itu yang diinginkan Tuan Lu. Sekarang, di hadapan semua orang dan Tuan Ye, Tuan Lu harus memilih untuk menyerah. Saya harap istri dan anak-anak saya berada di surga dan tidak akan menyalahkan saya. Kata-kata Lu Dingyuan benar-benar mengharukan dan sangat menakutkan. Dalam hal ini, Tianqi dan yang lainnya tidak memandang Lu Dingyuan dengan tinggi, tetapi pada saat yang sama mengalihkan pandangan mereka ke Kevin Ye. Mereka tidak mengerti metode apa yang digunakan Kevin Ye untuk membuat Lu Dingyuan, orang yang begitu teguh, berubah pikiran. Saat ini, Biksu Agung Kiamat hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, kekuatan Ye Jushi sungguh dahsyat, kita tidak lebih baik dari orang biasa. Mendengar perkataan Lu Dingyuan, Kevin Ye tersenyum dan berkata, Tuan Lu benar, saya rasa jika istri dan putri Anda memiliki roh di surga, Anda tidak akan menyalahkan kepala sekolah Lu. Kemudian Kevin Ye berhenti lagi dan berkata dengan suaranya sendiri, tentu saja, pelaku kejahatan akan mendapatkan balasannya sendiri. Karena saya datang untuk menengahi pertikaian Laut Cina Selatan, saya tidak akan melepaskan seorang penjahat. Sebelum Kevin Ye selesai berbicara, Wudang Xuanchen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dilakukan Ye Jushi dengan Raja Iblis Harimau. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Raja Iblis Harimau akan menanganinya sebelum meninggalkan Laut Cina Selatan. Saya bermaksud untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya, dan kemudian membawanya kembali untuk mendidiknya secara perlahan. Bagaimana menurut Anda? Biksu Tianqi dengan cepat berdiri dan berkata, Amitabha, Ye Jushi adalah orang yang baik hati dan benar di dunia ini. Ini sangat tepat. Bagaimana menurut Tuan Lu? Kevin Ye menatap Lu Dingyuan lagi. Lu Dingyuan dengan cepat menunjukkan ekspresi gembiranya, semua dengarkan Ye Jushi. Lu tidak punya pendapat. Pada saat semua orang mengira bahwa situasi di Laut Cina Selatan sudah sangat sukses, seseorang dari 13 faksi di Laut Cina Selatan tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Kevin Ye dengan suara yang menyeramkan. Ye Jushi, meskipun masalah Raja Iblis Harimau telah terpecahkan, Pulau Iblis Emas masih ada di sana. Kami telah berjalan di Laut Cina Selatan sepanjang tahun, dan kami pasti akan menghadapi penganiayaan dari klan iblis. Ini telah memecahkan masalah Raja Iblis Harimau, dan akan ada Raja Iblis Ular besok. Bagaimana kita bisa menghadapi faksi-faksi Laut Cina Selatan? Jelas, 13 sekte di Laut Cina Selatan ini masih ingin menghancurkan klan iblis dan membasmi Pulau Iblis Emas. Kevin Ye tampaknya telah siap untuk pernyataan seperti itu, Pulau Jinyao akan diselesaikan secara alami. Ketika kita meninggalkan Laut Cina Selatan, Pulau Jinyao akan ditutup kembali. Tanpa izin kami, Pulau Jinyao tidak akan dibuka lagi mulai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bisakah kau setuju? Ini. Pendekatan Kevin Ye yang kurvilinear untuk menyelamatkan negara berhasil. Untuk sementara, tidak ada seorang pun dari 13 faksi di Laut Cina Selatan yang berbicara. Hanya saja ketika kau melihatku dan aku melihatmu, mereka tampaknya memiliki pikiran lain. Bab 1538. Menyegel Pulau Iblis Emas, Kevin Ye tidak hanya membicarakannya, dia memiliki pertimbangannya sendiri yang lebih dalam. Bagaimanapun, ada beberapa keluarga iblis di Pulau Jinyao. Kevin Ye tahu tentang haus darah klan iblis.
Pada saat yang sama, orang-orang di timur yang tinggal di gerbang tersembunyi surga juga tahu bahwa jika Pulau Jinyao tidak disegel lagi, itu adalah 13 sekolah di Laut Cina Selatan. Bahkan jika itu adalah 2 sekolah Buddha dan Taoisme, orang-orang ini tidak akan yakin dengan 100.000 iblis di Pulau Iblis Emas. Tentu saja, menyegel kembali Pulau Iblis Emas Kevin Ye juga memiliki arti melindungi klan iblis. Menurut pendapat Kevin Ye, Pulau Iblis Emas sekarang dalam dilema di dalam dan luar negeri. Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau siap untuk pergi. Begitu mereka melancarkan kudeta, akan ada 2 Raja Iblis yang berkurang di Pulau Iblis Emas, dan keluarga Iblis Ular juga akan menghadapi baptisan besar. Dalam hal ini, kekuatan Pulau Jinyao harus dirusak. Jika luka Tianqi dan yang lainnya pulih, Demon Sun tidak akan mampu menghadapi serangan Tian Dao Yinmen berikutnya. Jadi saat ini, segel Pulau Jinyao adalah untuk menutup mulut Tianqi dan yang lainnya, dan di sisi lain, itu juga untuk reproduksi klan iblis. Tentu saja, yang ingin disegel Kevin Ye kali ini bukan hanya Pulau Iblis Emas, tetapi juga beberapa pulau kecil di sekitar Pulau Iblis Emas, untuk menghindari kekurangan sumber daya yang disebabkan oleh blokade jangka panjang pulau itu. Saat ini, Pulau Penglai penuh dengan bulan dan bintang, cahaya api unggun menyebar, dan upacara perayaan rakyat juga terus berlanjut. Lu Dingyuan dapat dikatakan sebagai yang paling aktif malam ini, terus-menerus menarik orang-orang dari 13 faksi di Laut Cina Selatan untuk minum dan mengobrol. Namun, Kevin Ye tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini, jadi setelah minum beberapa gelas, dia pergi bersama Lin Sailing dan yang lainnya, dan langsung pergi ke pantai Pulau Penglai, jauh dari keramaian. Berdiri di belakang Kevin Ye, Lin Sailing bertanya, "Pasang surut, kamu benar-benar ingin menyegel Pulau Iblis Emas? Bisakah rubah kecil itu setuju?" Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, "Aku sudah memberitahunya tentang masalah ini. Dia harus setuju dan tidak setuju dengannya." Kata-kata Kevin Ye terdengar sangat sombong, tetapi sebenarnya, mereka hampir mempertahankannya. Klan iblis itu hanya bisa bergerak di Pulau Iblis Emas ini di masa depan. Lin Sailing mengungkapkan sedikit kekhawatiran tentang ini. Ini juga untuk kebaikan mereka. Bagaimanapun, dunia manusia sudah menjadi dunia ras manusia. Jika mereka masih begitu tidak bermoral, mereka akan menderita kerugian besar suatu hari nanti. Atas kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing hanya bisa mengangguk setuju. Namun, Lin Sailing segera bertanya, "Bagaimana dengan Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular? Bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka?" Kevin Ye tersenyum tipis, "Raja Iblis Harimau itu bodoh, dan tidak banyak prefektur. Aku akan membawa orang ini kembali bekerja sebagai tunggangan untuk Lao Liu. Seharusnya menjadi hal yang sangat populer untuk menganggap harimau bermata putih berdahi menggantung sebagai tunggangan. Mengambil Raja Iblis sebagai tunggangan, yang hanya kamu yang bisa melakukan hal semacam ini." Lin Sailing mengerutkan kening, penampilannya sangat cemerlang. Namun, Lin Sailing segera bertanya lagi, "Bagaimana dengan burung layang-layang Tian Mang itu?" Tanpa menunggu Kevin Ye membuka mulutnya, Mia Fang di satu sisi tidak memiliki jalan napas yang baik, tarian kupu-kupu, itu ular yang cantik. "Apakah kamu masih perlu bertanya tentang perawatannya? Naik turunnya pasti akan membawa mereka kembali sebagai tunggangan, Sambil berkata Mia Fang, dia mendengus dingin, seolah-olah cuka terbang itu belum habis. Kevin Ye juga sudah terbiasa dengan temperamen Mia Fang yang kecil. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Ketika aku berada di negeri dongeng, bahkan jika seekor naga emas ungu diberikan kepadaku sebagai tunggangan, aku akan sangat enggan kehilangan bagianku, apalagi seekor ular piton menelan. Ular cantik itu bergantung pada nasibnya sendiri. Jika dia tahu keadaan terkini, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar tidak tertarik, akan sangat disayangkan bahwa dia telah berkultivasi selama ribuan tahun. Aku pikir itu adalah pilihan yang baik untuk menggunakannya untuk memurnikan alkimia." Pada saat yang sama, wajah Kevin Ye penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, Mia Fang merasakan sensasi karena Mia Fang tahu bahwa dia baru saja mengatakan hal yang salah. Dan Lana Qin saat ini hanya bisa meludahkan lidah, ingin membantu Mia Fang berbicara, tetapi tidak tahu bagaimana membuka mulut. Lin Sailing, yang memiliki hati yang baik dan lembut, segera mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Pasang surut, apakah kamu benar-benar percaya bahwa ular cantik itu akan mulai menyerang rubah kecil? Aku seharusnya bisa melakukannya. Selama orang-orang ini meninggalkan Tian Dao Yinmen, aku khawatir ular piton menelan tidak bisa menunggu. Hanya saja aku tidak tahu seberapa jauh ular ini bisa melakukannya sekarang." Saat ini, Kevin Ye menyipitkan mata dan menatap Pulau Iblis Emas tidak jauh dari sana, yang tampaknya merupakan pandangan yang bijaksana. Pada saat ini, suara trompet Buddha dan suara rambu jalan mengganggu pikiran Kevin Ye pada saat yang bersamaan. Amitabha, Amitabha. Hanya mendengarkan nama-nama Tao dan Buddha, Kevin Ye tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui siapa pengunjung itu. Pada saat ini, dia bisa keluar dari kerumunan dan datang untuk menemukan dirinya sendiri. "Saya khawatir tidak ada orang lain kecuali Biksu Besar Tianqi dan Zhen Tian."
Melihat Biksu Tianqi dan Zentian, Lin Sailing dan yang lainnya segera mundur ke satu sisi. Ye Jushi, kau di sini, jadi aku bisa menemukanmu dengan mudah. Sambil berbicara, Biksu Tianqi dan Zentian muncul di depan Kevin Ye pada saat yang sama. Dan Kevin Ye juga memberi hormat kepadanya dengan senyum di wajahnya. Guru Tianqi masih mengajariku di malam hari. Mengapa kalian berdua tidak pergi dan minum bersama mereka? Biksu Agung Tianqi berkata sambil tersenyum, kau bercanda. Kita para biksu seharusnya tidak minum alkohol. Selain itu, aku dan Kou Zhangjiao masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengannya. Aku tidak tahu apakah itu nyaman baginya saat ini. Kevin Ye berkata dengan ringan, nyaman, alami dan nyaman. Baiklah, aku ingin kau melangkah. Ketiga orang itu langsung menuju ke tepi pantai di depan satu sama lain. Setelah beberapa saat, ketiganya berhenti. Kevin Ye sangat tertarik melihat Biksu Agung Tianqi dan Zentian, Guru Tianqi, Kou Zhangjiao, kalian adalah pemimpin dari dua aliran Buddha dan Taoisme di timur. Aku tidak tahu apa yang ingin kalian bicarakan dengan kami. Kevin Ye langsung ke pokok permasalahan. Dan Biksu Tianqi menyipitkan mata dan tertawa tanpa menyembunyikan, kami hanya mencari Ye Jushi untuk dua hal. Hal pertama adalah tentang klan iblis. Kami tidak memiliki pendapat tentang blokade Ye Jushi di Pulau Jinyao, tetapi klan iblis haus darah. Jika ada kejahatan keluarga iblis di luar Pulau Jinyao, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang dikatakan Biksu Agung Tianqi itu halus. Tampaknya dia meminta pendapat Kevin Ye, tetapi dia sebenarnya meminta Kevin Ye untuk memberinya janji. Jika klan iblis berani menantang hal-hal di masa depan, Kevin Ye tidak akan membantu klan iblis. Tentu saja, kiamat hanya untuk ketenangan pikiran. Mendengar ini, Kevin Ye berkata, kata-kata Tuan Tianqi serius. Sebenarnya, klan iblis tidak ada hubungannya dengan kursi ini. Yang saya pedulikan hanyalah rasa hormat iblis. Jika klan iblis lain benar-benar melakukan kejahatan, kursi ini tidak akan memperhatikannya. Tuan Tianqi akan menanganinya sesuka hatinya, tanpa melewati kursi ini. Tianqi dan Zentian mendengarkan dalam hati, ini hanya memasukkannya ke dalam perut, sangat bagus, sangat bagus. Kevin Ye terus bertanya, kami telah mencapai konsensus tentang hal pertama. Kami tidak tahu apa hal kedua.